Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah terang dan kekuatanku. Apa artinya terang, saudaraku? Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah kekuatanku. Bagi orang Yahudi, terang itu adalah lambang kebahagiaan. Terang itu lambang kesenangan, saudara sekalian. Jadi kalau pemazmur mengatakan Tuhan adalah terangku, artinya Tuhan adalah kebahagiaanku. Ya. Mazmur pasal 27, saudara, ya. Ayat 1. Tuhan adalah terangku. Artinya Tuhan adalah kebahagiaanku, Tuhan adalah kesukaanku. Sebenarnya bertuhan itu tidak mudah, saudara. Kalau orang bertuhan secara abal-abal, bertuhan yang tidak berkualitas, itu bukan mudah, sangat mudah. Kalau hanya beragama dan bertuhan secara tidak berkualitas, itu mudah. Terlahir sebagai orang beragama, langsung saudaraku, bertuhan katanya. Terlahir sebagai keluarga yang beragama, itu langsung seakan-akan sudah bertuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan hampir semua orang. Saya bicara ini dalam konteks Kristen, saudara. Ya, saya tidak menyinggung agama lain dan memang tidak perlu dan memang tidak boleh. Ya, dari pengamatan saya sebagai orang Kristen sejak lahir, Kristen sejak kecil, banyak orang Kristen yang terlahir sebagai orang beragama, itu otomatis merasa sudah bertuhan. Bertuhan itu tidak mudah, saudara. Meyakini bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, itu tidak mudah. Ini adalah pilihan. Ini bukan sesuatu yang otomatis melekat dalam hidup kita, lalu menjadi irama hidup. Ini adalah pilihan. Memang sejak kecil, kita harus mengarahkan anak-anak kita untuk memilih bertuhan secara benar. Tetapi kalau orang tuanya sendiri di dalam bertuhan itu tidak berkualitas, maka yang diwarisi oleh anak-anak adalah cara bertuhan yang tidak berkualitas juga, saudara. Ya, tidak berkualitas juga, saudara. Jadi saudara-saudara, bertuhan itu pilihan. Sekali lagi tentu anak-anak harus kita arahkan untuk memilih bertuhan dengan benar. Bertuhan secara berkualitas. Tetapi kalau orang tua tidak memberi contoh, teladan, pengaruh, penularan, impartasi, bagaimana bertuhan yang berkualitas, ya anak-anak tidak bisa. Dan lebih mengerikan kalau gereja tidak mengajarkan bagaimana bertuhan yang berkualitas. Gereja hanya menyediakan jasa liturgi, jasa diakonia, jasa sosial, tapi tidak mengajarkan bagaimana bertuhan yang berkualitas. Tentu di sini peran seorang pendeta dan para pelayan-pelayan seperti aktivis gereja, majelis sangat penting sebab mereka adalah orang-orang yang disorot menjadi teladan dan contoh. Nah,
Pertanyaannya sekarang, bagaimana bertuhan yang berkualitas ini? Bagaimana yang berkualitas itu? Orang yang bertuhan secara berkualitas, dia akan asik dengan Tuhan. Asik dengan Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan itu benar-benar menjadi kesukaannya. Sehingga Tuhan itu menjadi kesukaannya. Saudara lihat bagaimana anak-anak mengikuti cara hidup orang tua dan orang di sekitarnya. Mereka asik apa? Maksud saya, orang tua dan sekitarnya asik apa, anak-anak ikut, saudara. Ya. Demikian pula mestinya kita dalam memberi teladan dan contoh harus asik dengan Tuhan. Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Tuhan menjadi kesukaan kita. Sebab hal ini akan berlanjut nanti di kekekalan. Orang yang tidak menjadikan Tuhan kesukaan atau kebahagiaannya tidak mungkin masuk surga. Karena mereka tidak mungkin menghormati Allah. Inilah yang membuat banyak manusia binasa. Banyak hal yang membuat manusia asik. Asik. Dari gadget, tontonan, dan lain-lain. Asik. Tapi mereka tidak asik dengan Tuhan. Ini pilihan, saudara. Memang orang tua mesti mengarahkan. Nah, kalau orang tua tidak memberi teladan contoh, bagaimana anak-anak mereka mau bertuhan secara berkualitas, yaitu asik. Asik dengan Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana anak-anak mengikuti jejak orang tua. Orang tua suka makan pedas, dia ikut pedas. Ya, orang tua makan apa, anaknya ikut makan apa. Tapi sekarang tentu sudah beda, orang tuanya sayur asem, tapi anaknya sering bergaul di luar, tidak suka sayur asem, yang disukai spaghetti. Berubah, saudaraku. Iya. Kalau orang tua dulu suka minum teh cem-cem yang gelap, manis, sekarang anak-anak minum yang lain. Beda lagi, udah beda. Karena pengaruh dunia begitu jahat, saudara. Nah, ini juga menjadi perhatian, orang tua yang bertuhan dengan baik saja belum tentu anaknya bisa bertuhan dengan baik. Karena pengaruh dunia jahat. Apalagi kalau orang tuanya tidak bertuhan secara berkualitas. Orang yang asik dengan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan kebahagiaan, itu jauh dari dosa. Jauh. Ya, tidak akan terikat dengan dunia ini. Saya harus mengatakan jujur sebagai pendeta, dulu saya punya keasikan banyak. Ini yang membuat saya tumpul, tidak tajam, tidak jadi teladan dan contoh yang benar. Oh melayani, oh khotbah, oh asik dalam kegiatan gereja, tapi tidak asik dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita menjadi pendeta yang menipu. Pendeta yang menipu jemaat. Ya memang tidak menipu 100%, tapi menipu sekian persen. Karena kita masih punya banyak keasikan dengan dunia ini. Sekarang kita mau asik dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah kebahagiaan kita. Ya puji Tuhan, saudara-saudara. Ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya hari ini. Angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.